wabarakatuh. Hai Deker, salam cerdas untuk generasi hebat. Kembali lagi bersama Teacher Lucy dalam mata pelajaran komunikasi bisnis. Nah, sebelum itu, anak teacher pernah melakukan interaksi dengan orang tua, dengan teman, dengan sahabat dalam bentuk pengucapan kata-kata atau dalam bentuk bahasa tubuh. Kalau pernah, berarti anak teacher melakukan komunikasi. Nah, komunikasi yang kita pelajari di sini fokusnya itu ke bisnis, berarti berhubungan dengan dunia usaha. Dalam komunikasi bisnis ini, pada materi pertama kita mempelajari dua subtopik. Yang pertama itu adalah A, dasar-dasar komunikasi. Yang B, itu bagaimana kita menerapkan dan melakukan komunikasi bisnis dalam bahasa Inggris. Nah, pada dasar-dasar komunikasi bisnis itu ada 8 subtopik yang harus anak teacher pelajari. Yang pertama itu pengertian dasar-dasar dan unsur komunikasi, bentuk-bentuk komunikasi, jenis-jenis komunikasi, teknik-teknik komunikasi, manfaat dan tujuan komunikasi bisnis. Yang keenam, etika dalam komunikasi bisnis. Yang ketujuh, hambatan-hambatan ketika kita membangun komunikasi. Yang kedelapan itu syarat-syarat agar pesan kita tersampaikan kepada pelanggan atau konsumen kita. Oke, baiklah, kita masuk ke A, yaitu pengertian dan unsur-unsur komunikasi. Nah, pada subtopik ini kita akan mengenal komunikasi itu dalam dua bahasa, yaitu dalam etimologi atau bahasa Latin itu dikenal dengan communicatus atau bagi pemilik atau berbagi bersama. Adapun menurut William C. Hemstreet dan Wayne Morlin-Batty, komunikasi adalah suatu bentuk proses pertukaran informasi antar individu melalui sistem yang umum digunakan, baik melalui simbol-simbol, sinyal-sinyal, maupun dengan perilaku atau tindakan. Jadi dapat kita simpulkan komunikasi adalah suatu pemindahan berita, informasi, atau pesan dari pengirim pesan komunikator ke penerima pesan komunikan dengan maksud bahwa proses tersebut bertujuan untuk mencapai saling pengertian. Komunikasi bisnis adalah suatu bentuk komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis, baik berbentuk verbal maupun non-verbal, guna mencapai tujuan tertentu. Selain itu, komunikasi bisnis juga meliputi pengetahuan bisnis, baik internal maupun eksternal. Ciri-ciri komunikasi bisnis internal itu antara lain visi dari suatu perusahaan, rencana-rencana, strategi, budaya perusahaan, nilai-nilai dan prinsip dasar yang terdapat di perusahaan, ide-ide, serta motivasi karyawan. Adapun komunikasi eksternal yaitu meliputi negosiasi bisnis, iklan, pemasaran, hubungan masyarakat, hubungan media, serta hubungan pelanggan. Selanjutnya kita masuk ke dalam unsur-unsur komunikasi yang ada 6 unsur utama. Yang pertama itu kita menggunakan sinyal atau simbol yang merupakan alat atau metode yang mampu dimengerti penerima dalam menangkap pesan. Yang kedua itu pertukaran. Dalam hal ini melibatkan paling tidak 2 orang atau lebih, yakni komunikator dan komunikan. Yang ketiga, memiliki gagasan, opini, informasi, dan instruksi. Yang keempat, menggunakan saluran personal atau impersonal. Yang kelima, memiliki tujuan yang sudah ditetapkan. Yang keenam, pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.